Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmat Hidayat, NIM 210222094. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah secara etimologi berarti taat atau at-ta'ah, pasrah, mengabdi, merendah diri, dan semacamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Dan secara terminologi, menurut ilmu Taimiyah, ibadah adalah salah satu istilah atau nama yang mencakup seluruh perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkataan maupun perbuatan, zahir dan batin. Berikutnya yaitu macam-macam ibadah. Ibadah terdiri atas dua, yaitu yang pertama ghairu maddah atau ibadah khusus. Ibadah ini dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu rukun Islam, membaca Al-Quran, wudhu, tayammum. Berikutnya ibadah ghairu maddah, yaitu ibadah umum. Ibadah ini bersifat umum dan dapat dilakukan oleh manusia. Contohnya yaitu menuntut ilmu, infak, sedekah, dan tolong menolong. Adapun manfaat dari ibadah itu, ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah melindungi setiap urusan umatnya. Untuk materi berikutnya yaitu sholat. Sholat dari segi bahasa berarti doa, dan secara istilah syariat berarti ucapan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun syarat sholat yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima menghadap kiblat dan menutup aurat. Adapun rukun salat yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tasyahud awal dan akhir, mengucapkan salam, dan tertib. Berikutnya taharah. Taharah dalam perspektif Muhammadiyah. Yang pertama wudhu. Wudhu dilakukan dengan yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, membasuh muka, seluruh muka 3 kali, dan membasuh tangan hingga siku 3 kali dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Membasuh kepala dan kembali lagi ke depan hingga membasuh telinga 1 kali. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh telapak kaki, mata kaki, dan jari-jari kaki 3 kali, dan dengan didahului kaki kanan kemudian kaki kiri. Dan terakhir membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berikutnya yaitu tayammum. Pertama diawali dengan niat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menempatkan tangan pada debu dan kemudian ditiup, kemudian membasuh muka 1 kali dan punggung tangan kanan, kemudian punggung tangan kiri, dan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan berikutnya yaitu mandi wajib. Diawali dengan niat seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membersihkan tangan, kemudian
membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, dan berikutnya yaitu membersihkan kepala atau pangkal rambut dengan jari-jari tangan satu kali. Berikutnya menyiram badan bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali, dan selanjutnya itu mengguyur seluruh badan, dan tidak boleh menghambur-hamburkan air atau secara berlebihan. Dan yang terakhir untuk mandi wajib yaitu membersihkan kaki atau telapak kaki 3 kali dan didahului dengan kaki kanan kemudian yang kiri, dan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun dalil tentang salat yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Ankabut ayat 45. Adapun manfaat salat yaitu merenggangkan otot-otot, kaya akan oksigen, mencerdaskan dan merelekskan tubuh, terhindar dari prostat dan terhindar dari sakit punggung. Berikutnya materi puasa. Puasa secara bahasa berarti al-imsak atau menahan diri. Dan menurut pengertian syar'i berarti menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan badan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Adapun yang membatalkan puasa yaitu haid, gangguan kejiwaan, makan dan minum secara sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan berhubungan intim. Adapun manfaat puasa yaitu menurunkan berat badan, detoksifikasi atau menghilangkan racun-racun bagi tubuh, menurunkan risiko penyakit jantung, melancarkan metabolisme tubuh, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya materi haji. Haji secara bahasa berarti berkunjung atau berwisata suci. Sedangkan secara istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Adapun syarat dan rukun haji yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Adapun macam-macam haji yang pertama yaitu haji ifrad, ya haji airan, haji tamattu. Yang diharamkan dalam berhaji yaitu yang pertama mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mencukur rambut, memotong kuku, mengenakan wewangian, membunuh binatang atau hewan. Yang terakhir yaitu melaksanakan akad nikah. Dan kewajiban berhaji yaitu dalam dalilnya yaitu surah Al-Imran ayat 97. Materi berikutnya yaitu ibadah maliyah. Pertama, definisi zakat. Kata zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagainya pada waktu yang khusus dan yang berhak menerimanya. Zakat itu sendiri terbagi atas dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Berikutnya yaitu sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya jujur dan atau benar. Sedangkan menurut istilah
adalah suatu amal yang dilakukan secara ikhlas dan sukarela semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu infak. Infak berasal dari kata nafkah, yang berarti telah lewat, berlalu habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak berarti mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Dan yang berikutnya yaitu wakaf. Wakaf berasal dari kata bahasa Arab yang wakaf, yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut istilah Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindahkan menjadi kepemilikan sarana umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Berikutnya yaitu akikah. Akikah adalah binatang, kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru lahir. Berikutnya yaitu kurban. Kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dengan niat takarub atau durban atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yaitu hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu al-hibbatu, yang memiliki arti pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.